berjumpa lagi bersama dengan Bu Ayu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pembelajaran siswa kelas 3. Tema yang ketiga, subtema 1, pembelajaran 1 tentang aneka benda di sekitarku. Agar anak-anak lebih memahami materi kali ini, perhatikan penjelasan dari Bu Ayu berikut ini ya. Kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Aneka benda di sekitarku. Setiap hari, kalian melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Coba perhatikan mainan kalian. Mainan kalian memiliki aneka bentuk dan warna, bukan? Ukuran mainan kalian pun beraneka ragam. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Coba perhatikan benda-benda lain di sekitar kalian. Bagaimanakah bentuk, warna, dan ukurannya? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang benda, kita akan mempelajari dulu apa sih benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa atau memiliki berat. Massa diukur dengan cara ditimbang. Berikut Bu Ayu berikan contoh benda dan yang bukan termasuk benda. Yang pertama, ada panas api unggun. Panas api unggun bukan termasuk benda karena tidak memiliki massa atau berat. Ada air. Air termasuk benda. Kemudian ada ember. Ember juga termasuk benda. Kemudian ada musik. Musik tidak termasuk benda karena tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Begitu pula dengan cahaya, itu juga bukan termasuk benda. Selanjutnya ada telepon genggam. Telepon genggam termasuk contoh benda karena memiliki berat dan menempati ruang. Kemudian ada gelembung sabun. Gelembung sabun bukan termasuk contoh benda. Yang terakhir ada balon. Balon termasuk contoh benda. Benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda antara lain berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan warnanya. Yang pertama, benda berdasarkan ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita memiliki beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Contohnya ada almari, kemudian ada ban, ada kursi, ada juga buku. Yang kedua, benda berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Di situ ada bola. Berdasarkan bentuknya, bola termasuk benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada juga benda yang berbentuk segitiga, segi empat, prisma, limas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah benda berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada benda yang berwarna ungu. Ada juga benda yang berwarna biru. Ada juga benda yang berwarna orange. Contoh, benda yang berwarna ungu adalah pensil dan isi tinta. Yang berwarna orange
ada penghapus papan tulis, dan ada pensil. Serta masih banyak contoh yang lainnya lagi. Nah, secara garis besar, benda dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, menurut jenisnya, ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Contoh benda hidup, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Contoh benda tak hidup, ada batu, ada pensil, dan lain sebagainya. Benda berdasarkan sifat fisiknya, ada 3, berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan warnanya. Kemudian, ciri benda ada 2. Yang pertama, benda mempunyai massa atau berat. Yang kedua, benda menempati ruang. Nah, adik-adik, untuk mengukur benda, kita memiliki satuan baku atau satuan yang sudah diakui. Untuk mengukur panjang suatu benda, kita biasanya menggunakan penggaris. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter, atau kalau dalam penggarisnya biasa disingkat dengan tulisan cm. Kita membacanya dengan sentimeter. Kemudian, bagaimana cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris? Nah, contoh yang pertama, di situ ada kapsul. Kapsul tersebut dapat diukur dengan menggunakan penggaris. Kita tempatkan kasur pada angka 0 di penggaris atau yang paling ujung penggaris angka yang paling kecil yaitu 0. Dari angka 0, kita lihat berhenti di mana kapsul tersebut. Ternyata berhenti di angka 4. Berarti panjang kapsul tersebut adalah 4 cm. Kemudian, yang kedua adalah mengukur pensil. Kita letakkan ujung pensil pada angka 0 di penggaris. Kita lihat ujung yang lain, berhenti di angka 8. Berarti panjang pensil tersebut adalah 8 cm. Yang ketiga adalah ballpoint. Kita letakkan di ujung lagi ya. Kita lihat angka 0 dan yang ujungnya berhenti di angka 10. Berarti panjang ballpointnya adalah 10 cm. Contoh yang keempat, kita akan mengukur panjang spidol. Sama seperti contoh yang tadi, kita letakkan spidol di penggaris yang berangka 0. Kemudian kita lihat ujung spidolnya. Berhenti di angka berapa ya? Iya, benar. Spidolnya berhenti di angka 11. Berarti dapat disimpulkan bahwa panjang spidol adalah 11 cm. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Kita dapat mengukur benda-benda di sekitar kita dengan menggunakan penggaris. Selamat mencoba. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan materinya? Tadi kita sudah belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian berdasarkan dengan sifat fisiknya ada 3. Yang pertama ada berdasarkan ukuran, yang kedua berdasarkan bentuk, dan yang ketiga adalah berdasarkan warnanya. Kemudian untuk ciri benda itu sendiri ada 2, yaitu memiliki massa dan menempati ruang. Anak-anak, silakan kalian belajar di rumah dengan rajin ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Demikian penjelasan yang dapat Bu Ayu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.